Halo, selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Asal-usul Danau Toba, cerita rakyat dari Sumatera Utara. Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk, dan bila mendapatkan lebih banyak, Toba akan menjualnya ke pasar. Pada suatu hari sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat dengan segera dimasaknya untuk dijadikan sebagai lauk. Tidak lama kemudian, terpenuhilah harapannya tersebut. Tidak berselang lama, Toba melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik tali pancingnya dan melihat ada seekor ikan dengan ukuran yang sangat besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ia pancing itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya, Toba memang belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Ikan itu terlihat lebih besar dari yang biasanya ia dapatkan. Warna ikan tersebut kekuningan, serta sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak sangat berkilauan sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tidak pernah ia duga. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tidak pernah Toba duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba sangat terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri tak percaya dengan tatapan yang sangat bingung. "Tuan," kata perempuan cantik jelmaan dari ikan kuning itu. "Aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk dan menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia, sama seperti Tuan." Kata ikan yang berubah menjadi wanita cantik itu. Toba lantas memperkenalkan namanya. Begitu juga dengan perempuan berwajah cantik itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lalu memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya tersebut kepada sang putri. Pemikirannya ialah untuk memperistri Putri, karena Toba sangat terpesona dengan kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. lalu bersediakah engkau menikah denganku? Tanya Toba setelah pembicaraannya beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia juga untuk memenuhi satu syarat yang akan aku ajukan." Jawab Putri. Syarat apa yang engkau inginkan?
sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Kata Toba menyanggupi dengan penasaran. Permintaanku hanya satu, Tuan. Pastikan bahwa Tuan dapat menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan bila aku adalah seekor ikan. Bila Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan. Kata putri menerangkan. Baiklah, aku berjanji akan menutup dengan rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua. Kata Toba sangat menyanggupinya. Toba dan putri akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia, walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-harinya hanya tidur-tiduran dan bermain-main. Ia seperti tidak peduli dan tidak ingin membantu sama sekali, karena kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir seringkali menolak bila diminta oleh ibunya. Seandainya mau, Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang bersungut-sungut. Kian hari kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makanan sehari untuk keluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makan anak sematawayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut. Meski dengan wajah yang muram, Samosir kemudian membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju ke kebun. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya tersebut. Makanan itu tidak dihabiskannya semua dan hanya disisakan sedikit untuk ayahnya. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang. Samosir memberikan bungkusan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Terperanjatlah Toba ketika melihat makan siang untuknya sudah tinggal sedikit. Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit, Samosir? Tanya Toba dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang polos, seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar, Ayah. Maka dari itu jatah makanan dan minuman Ayah itu sudah aku makan sebagian.
Akan tetapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah. Kemarahan Toba seketika kian meninggi. Serasa tidak dapat lagi ia bersabar dan menahannya, umpatan Toba pun seketika itu meluncur. Dasar kau anak keturunan ikan. Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat langsung berlari ke rumah sembari menangis. Pada saat sudah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, Samosir langsung menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tidak disangka bila suaminya yang sangat ia sayangi telah melanggar sumpah dan janjinya untuk tidak menyebutkan bahwa putri adalah makhluk yang berasal dari ikan. Tidak berselang lama, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dalam hitungan sekejap, kedua ibu dan anak itu menghilang dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air yang disemburkan keluar seakan tiada henti. Semakin lama, tidak semakin berkurang semburan air tersebut, malah semakin besar adanya. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi, dan tidak berapa lama kemudian, lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air. Hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk sekitar lalu menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang terletak di tengah-tengah Danau Toba itu disebut sebagai Pulau Samosir, sebagai penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya. Danau Toba ini berada di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba ini juga dinobatkan menjadi danau terbesar di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Nah, itu tadi cerita tentang asal-usul Danau Toba. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jangan pernah melanggar janji karena hal itu pasti akan berdampak buruk dan dapat merugikan, apalagi terhadap keluarga sendiri. Selain itu, janganlah menjadi anak yang malas, karena kita harus rajin membantu orang tua agar bisa membuat mereka bahagia. Nah, sekian cerita kita kali ini tentang Danau Toba. Semoga dapat menghibur ya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.